ia menelpon polisi dalam keadaan yang panik. Dan ketika itu ia menelpon 911, yaitu nomor kepolisian di Kanada. Ia pun menelpon polisi bahwasanya ada perampokan yang datang ke rumahnya dan menyerang kedua orang tuanya. Help me, please, I need help. Where are you, ma'am? 238, how may I have you? I think we just don't know. I don't know my parents are. Ma'am, calm down. What's going on? Some people broke into our house and they showed all of money. Okay, ma'am, Yelling downstairs. okay, Please send help. ma'am, where are you? 238 what? Avenue. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di YouTube channel aku, Windika Astariani. Nah, pada kesempatan ini saya akan menceritakan pada teman-teman semua sebuah cerita crime di mana seorang anak yang bernama Jennifer Penn, seorang perempuan yang menjadi alasan atas wafatnya orang tuanya sendiri. Nah, kisah ini juga merupakan kisah yang pada waktu itu menarik perhatian dunia dan juga cukup tidak kalah menarik dari kisah-kisah pembunuhan lainnya yang mesti kita bahas di sini. Nah, sebelum kita lanjut kepada kisah dari Jennifer Penn ini, kita perlu tahu dari keluarga Jennifer Penn ini. Nah, Jennifer Penn ini adalah anak dari Heu Han Penn dan Big Han Penn, yang mana Big dan Han ini awalnya tinggal di Vietnam. Kemudian mereka pindah ke Toronto. Big dan Han ini menikah di Toronto, Kanada, dan pada tahun 1986 mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Jennifer Penn. Karena mereka adalah penduduk yang mengungsi atau seseorang yang mengungsi dari Vietnam ke Toronto, Kanada, mereka harus berusaha cukup keras agar anak mereka tersebut kelak akan mendapatkan masa depan yang lebih cerah dari masa depan mereka sebelumnya, atau lebih berada dari ketika mereka waktu kecil. Jadi mereka harus berusaha cukup keras nih. Jadi mereka harus berusaha hemat di Toronto, Kanada, agar mereka bisa menghidupi anak-anak mereka kelak. Nah, usaha mereka tidak mengkhianati hasil, yang mana pada tahun 2004 mereka sudah mendapatkan rumah yang cukup besar dan mobil yang cukup mewah dan tabungan yang cukup banyak, sehingga mereka memiliki aset yang cukup besar dan bisa menghidupi anak-anak mereka di kemudian hari. Nah, teman-teman semua, kita masuk kepada Jennifer Penn, yang mana Jennifer Penn ini adalah dikenal dengan anak yang cukup cerdas, anak yang disiplin, anak yang patuh pada kedua orang tuanya, dan anak yang aktif di sekolahnya. Karena ternyata kasus ini bermula dari sebuah pola parenting yang diterapkan oleh kedua orang tua Jennifer Penn ini, yaitu pola parenting tiger parenting, yang mana tiger parenting ini adalah sebuah pola asuh yang diterapkan melalui tekanan dan didikan yang keras terhadap anak-anak mereka. Jadi mereka mengharuskan anak-anak mereka ini anak-anak yang harus sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Mereka menyuruh anak mereka ini agar selalu menerapkan nilai yang bagus di sekolah. Mereka mengharuskan anak mereka ini agar aktif di sekolahnya. Jadi didikan yang terlampau keras inilah yang membuat si Jennifer Penn ini cukup tertekan, ya teman-teman semua. Jennifer Penn ini dari awal atau dari kecil sudah dididik keras oleh kedua orang tuanya, sehingga Jennifer ini tidak bisa bebas bermain dengan teman-teman sebayanya, sehingga bisa dikatakan Jennifer ini adalah anak yang cukup tertekan, anak yang cukup disiplin karena dari pola asuh orang tuanya tadi. Dan Jennifer ini sebenarnya kalau di luar tampak terlihat ceria. Anak Jennifer Penn ini di luar tampak terlihat anak yang cukup bahagia atau anak yang cukup periang, tetapi ternyata di dalam hatinya ini Jennifer merupakan anak yang cukup tertekan dari kedua orang tuanya sendiri. Nah, Jennifer Penn ini selalu diharuskan oleh kedua orang tuanya agar mendapatkan nilai A di setiap mata kuliahnya. Bukan hanya itu, tetapi Jennifer Penn ini juga diharuskan untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah. Si Jennifer Penn ini diharuskan untuk ikut ekstrakurikuler berenang, diwajibkan untuk ikut les piano, diwajibkan juga untuk skating, diwajibkan juga untuk
olahraga atau ekstrakurikuler lainnya, sehingga Jennifer Pan ini mengikuti karena ia hanya menurut kepada kedua orang tuanya saja. Nah, ternyata teman-teman, si Jennifer Pan ini pesonanya yang pintar atau pesonanya yang cukup aktif itu hanya sampai di bangku SMA saja. Ketika ia berada di bangku SMA, pendidikan atau kepintarannya mulai menurun karena akibat dari tekanan-tekanan tadi, teman-teman. Dia tidak nyaman dengan pola parenting orang tuanya sendiri sebenarnya. Tapi karena dia tahu posisinya sebagai anak, makanya si Jennifer Pan ini mengikuti setiap apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Karena teman-teman, ketika dia seandainya memiliki nilai yang cukup buruk atau mendapat B saja di sekolahnya, teman-teman, dia dihukum berat oleh kedua orang tuanya. Maka dari situlah teman-teman, dari pola asuh dari 3 parenting inilah yang kemudian si Jennifer Pan ini memiliki depresi yang kecil, yang mana sebenarnya ketika ia mendapat depresi yang kecil dan dia mendapat tekanan-tekanan yang dari luar atau tekanan-tekanan batin dari luar, sehingga depresi yang awalnya kecil ini menjadi depresi yang besar. Akhirnya Jennifer Pan ini memiliki depresi yang cukup besar sehingga ia melakukan sehingga karena depresi tersebut ia memiliki ide-ide gila, sehingga setiap nilainya yang cukup buruk atau seandainya atau ketika misalnya dia mendapat nilai B di sekolahnya, dia takut untuk memberitahukan kepada orang tuanya. Saking takutnya ia kepada kedua orang tuanya tersebut, ia pun memalsukan raportnya. Setiap ia menerima raport, selalu ia palsukan raportnya tersebut agar nilai dari raportnya tersebut kelihatan sempurna dan perfect di mata kedua orang tuanya. Jennifer ini pun diisukan berpacaran dengan Daniel Wong yang merupakan teman SMA-nya, yang Daniel Wong ini merupakan seorang yang pengedar narkoba juga, teman-teman. Jadi Daniel Wong ini juga merupakan seorang yang pengedar narkoba yang berteman atau yang berpacaran dengan Jennifer Pan ini. Dan ternyata Daniel Wong ini juga berperan dalam pembunuhan orang tuanya. Nah, sebelumnya ketika Jennifer Pan ini masih menduduki bangku SMA, ia mendapat tawaran untuk menjadi siswa undangan di Ryerson University. Tapi karena satu mata kuliah kalkulus ia itu tidak lulus atau tidak memenuhi nilai, dan Ryerson University pun membatalkan untuk menerima Jennifer Pan ini untuk kuliah di universitas mereka. Sebenarnya teman-teman, ayah dari Jennifer Pan ini sebenarnya menghendaki atau ingin sekali anaknya itu kuliah di University of Toronto, tapi karena Jennifer Pan ini awalnya sudah memberitahukan kepada ayahnya ia ingin bersekolah di Ryerson University ini, sebelum pindah ke University of Toronto ini ayahnya mengizinkan karena ayahnya ini ingin melihat anaknya itu kerja di sebuah rumah sakit. Jadi begitulah ceritanya teman-teman, ia ingin anaknya ini sekolah di sebuah rumah sakit sehingga ia ingin anaknya mengambil jurusan farmakologi dan bersekolah di University of Toronto. Nah teman-teman, orang tuanya itu mengetahui bahwa anaknya itu kuliah sebagaimana orang-orang kuliah biasanya ya teman-teman. Tapi ternyata teman-teman, si anaknya ini, si Jennifer Pan ini tidak pernah pergi masuk untuk kuliah. Dan teman-teman tahu kemana dia pergi. Si Jennifer Pan ini selalu menunggu ke kafe dan selalu ia mengajar les untuk menambah uang sakunya. Pokoknya dia pergi ke rumah si pacarnya yang bernama Daniel Wong tersebut, sehingga ketika nanti sudah jadwalnya untuk pulang maka ia pulang. Jadi ayah dan ibunya itu, papa dan mamanya itu tahu anaknya itu setiap hari pergi kuliah, tapi ternyata ia tidak pernah untuk pergi kuliah. Nah, selang beberapa waktu kebohongan demi kebohongan pun banyak sekali diciptakan oleh si Jennifer Pan ini, tapi tidak pernah ketahuan teman-teman karena ia lihai sekali dalam berbohong ya teman-teman. Karena ia udah keseringan berbohong, jadi berbohong itu jadi makanannya sehari-hari. Jadi dia sangat-sangat pandai sekali untuk menutupi kebohongannya. Sehingga waktu demi waktu tibalah di acara wisuda dari University of Toronto ini teman-teman.
Nah, ketika wisuda di University of Toronto ini, tentu orang tuanya ini sangat excited, anaknya ingin diwisuda. Tapi ternyata teman-teman, agar ayah dan ibunya ini, agar papa dan mamanya ini tidak tahu bahwa anaknya ini tidak pernah kuliah, maka si Jennifer Pan ini juga tidak kalah pintar ya, tidak kalah berpikir bagaimana sih caranya agar orang tuanya ini tidak datang di wisudanya gitu kan. Jadi dia menciptakan satu kebohongan, yang mana kebohongan itu ia mengatakan kepada orang tuanya bahwa buku tamu atau undangan untuk tamu itu terbatas, sehingga si Jennifer Pan ini termasuk mahasiswa yang tidak mendapat undangan untuk tamu. Karena dia cukup pandai dalam menutupi kebohongan-kebohongannya, orang tuanya pun percaya bahwa undangan untuk tamu itu tidak ada untuk kedua orang tuanya, atau undangannya terbatas, dan si Jennifer Pan ini tidak mendapat atau tidak kebagian dari undangan tamu dari universitasnya. Jennifer Pan ini pun membuat suatu drama atau membuat foto-foto pemalsuan bahwasanya ia sudah diwisuda dan dia kirimkan kepada kedua orang tuanya, dan orang tuanya pun percaya. Dan selang beberapa waktu ketika dia tamat kuliah, ia pun memasuki dunia pekerjaan. Dan di situ dia juga berbohong kepada kedua orang tuanya karena dia takut, teman-teman. Karena dia takut ketika dia nanti sudah tamat kuliah dan dia tidak bekerja, atau dia ketahuan tidak pernah kuliah, dan orang tuanya pasti akan menghukum berat si Jennifer Pan ini. Dan dia pun mengaku bahwa dirinya itu ketika sudah tamat kuliah, dia itu mengaku bahwa menjadi relawan di rumah sakit Six Kids, yang mana rumah sakit ini juga berada di Toronto, dan kemudian ia selalu pergi setiap pagi untuk bekerja. Dan ternyata teman-teman, dia tidak pernah bekerja, dan di situ ibunya mulai curiga karena setiap hari dia pergi tidak pernah memakai seragam rumah sakit, atau dia tidak memiliki kartu identitas dari rumah sakit tempat dia bekerja. Dari situlah orang tuanya mulai curiga. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Dan sepandai-pandainya Jennifer berbohong, ternyata ketahuan juga. Nah, teman-teman semua tahu bahwa ibu si Jennifer ini ternyata membuntuti anaknya ketika hendak pergi bekerja. Dan alangkah terkejutnya mamanya bahwasanya Jennifer Pan ini tidak pernah bekerja di satu rumah sakit Six Kids. Itu dia tidak pernah bekerja di situ, teman-teman. Jadi si Jennifer Pan ini pergi aja keluar gitu, main-main sama temannya, sama pacarnya, atau pergi les piano, atau pergi ke kafe. Dia itu hanya bermain-main keluar, dan dia tidak pernah bekerja. Dan satu persatu kebohongan si Jennifer Pan ini mulai terungkap, teman-teman, bahwasanya dia tidak pernah kuliah sebelumnya, dia tidak pernah wisuda sebelumnya, dia tidak pernah bekerja sebelumnya, dan semua kebohongan si Jennifer Pan ini mulai terungkap. Dan di situ kedua orang tuanya itu sangat-sangat murka kepada si Jennifer Pan, teman-teman. Sebenarnya ayahnya ini hendak mengusir si Jennifer Pan ini dari rumahnya, tapi karena kebaikan hati seorang ibu yang masih memiliki perasaan kemanusiaan kepada anak, ya kan teman-teman, ia tidak ingin anaknya itu pergi dari rumah. Jadi karena toleransi dari seorang ibu ini, anaknya si Jennifer Pan ini tidak jadi diusir oleh ayahnya. Si Jennifer ini hanya dihukum dan tidak boleh keluar dari rumahnya, dan tidak boleh bertemu dengan sang pacar atau Daniel Wong ini. Dia tidak boleh berhubungan dengan Daniel Wong ini. Dan ketika ia dihukum oleh orang tuanya, hubungannya dengan Daniel pun semakin menjauh, akhirnya berpisah. Nah, karena hukuman dari orang tuanya ini cukup berat menurut si Jennifer Pan, ia tidak ingin berpisah juga dengan pacarnya. Ia melakukan segala cara agar ia kembali dengan si Daniel Wong ini, yang akhirnya lama-kelamaan dengan cara-cara bejatnya, akhirnya si Daniel Wong itu kembali kepadanya, dan mereka mulai berhubungan kembali. Karena semakin lama ia tertekan dengan hukuman yang diberikan oleh orang tua Jennifer Pan ini, ia mulai memikirkan pemikiran-pemikiran bejat atau pemikiran-pemikiran sadis, yang mana ia ingin membunuh orang tuanya sendiri, teman-teman. Ternyata si Daniel Wong ini juga terlibat dalam kasus wafatnya orang tua Jennifer Pan, yang mana ternyata si Daniel Wong dan Jennifer Pan ini menyewa 3 pembunuh bayaran sebanyak $10,000, dan mereka membayar 3 pembunuh bayaran untuk membunuh orang tua Jennifer sendiri. Karena Daniel dan Jennifer Pan ini
telah menyewa 3 pembunuh bayaran untuk membunuh orang tua si Jennifer ini, mereka pun berpikir lagi gimana sih caranya agar membuat skenario agar pembunuhan untuk orang tuanya tersebut seolah-olah itu sebuah kasus perampokan atau kasus perampokan yang menggunakan senjata tajam yang akhirnya menyebabkan meninggalnya si orang tua Jennifer Pan ini. Tepat pada tanggal 8 November 2010, aksi dari Jennifer Pan ini dimulai. Jennifer Pan ini pun membuat skenario bahwasanya rumah tersebut seakan-akan seperti adanya sebuah perampokan menggunakan senjata tajam. Jennifer pun membukakan pintu untuk 3 pembunuh bayaran ini ke rumahnya, dan ia seolah-olah membackup dirinya sendiri di kamar dan memberantakkan semua kamarnya, atau dia membuat ruang keluarga atau membuat semua keadaan rumah tersebut berserakan agar seakan-akan itu adalah perampokan, ya kan teman-teman. Jadi dia menghambur-hamburkan semua barang yang ada di rumah. Jadi dia memberantakan semua yang ada barang di rumah agar seolah-olah polisi tahu bahwa itu ada sebuah perampokan. Ia membackup dirinya sendiri, dan kemudian si back dan hand ini pun dibawa ke basement, dibawa oleh 3 orang pembunuh bayaran tersebut, dan membackup kedua orang tua Jennifer Pan ini di basement, kemudian menembak bahu dan muka dari hand, dan hand pun tersungkur. Kemudian tidak kalah seram, mereka pun menembak 3 kali di bagian kepala ibu Jennifer, atau Big ini ditembak oleh 3 pembunuh bayaran ini dengan sadis, ya, 3 kali ditembak kepalanya ini. Kemudian Big pun dinyatakan tewas. Kemudian karena si Han ini masih hidup, karena ayah dari Jennifer ini masih hidup, ia pun bergegas untuk pergi keluar dari pintu dan pergi ke tetangga sebelah, ya kan teman-teman. Jadi dan sempat-sempatnya si Jennifer Pan ini membuat skenario bahwasanya ia menelpon polisi dalam keadaan yang panik, dan ketika itu ia menelpon 911, yaitu nomor kepolisian di Kanada. Ia pun menelpon polisi bahwasanya ada perampokan yang datang ke rumahnya dan menyerang kedua orang tuanya. Dan kemudian si Jennifer pun dibawa ke kantor polisi, dan 3 orang pembunuh bayaran ini pun tertangkap, ya teman-teman. Jadi si Jennifer, Daniel, dan 3 orang pembunuh bayaran ini pun ditangkap oleh polisi. Karena awalnya kasus ini sebenarnya teman-teman, awalnya polisi itu mengira bahwa ini sebuah kasus perampokan biasa, tapi karena gelagat dari Jennifer Pan ini yang aneh, mereka pun menginterogasi Jennifer ini dengan cukup ketat, dengan cukup teliti, cukup detail, dan mereka juga curiga bahwasanya si Jennifer ini dalam situasi yang genting sempat menelpon polisi, dan tidak ada satu luka pun di badan Jennifer yang melukai tubuhnya, dan itu merupakan satu kecurigaan bagi polisi, teman-teman. Dan itulah sebabnya si polisi ini pun sedetail mungkin menginterogasi si Jennifer ini agar si Jennifer ini jujur bagaimana sih sebenarnya kondisi pada saat malam pembunuhan tersebut. Kemudian 3 polisi pun menginterogasi si Jennifer, yang akhirnya di polisi ketiga si Jennifer pun mengakui bahwasanya ini hanyalah skenario dari Jennifer Pan ini karena dia merasa tertekan dari kedua orang tuanya, teman-teman. Karena Jennifer sudah mengakui perbuatan sadisnya tersebut, perbuatan bejatnya tersebut, maka si Jennifer Pan ini, si Daniel Wong ini, dan 3 pembunuh bayaran tersebut dihukum sesuai dengan perbuatan mereka sendiri, teman-teman. Jadi di sini ayahnya pun memberikan pesan kepada si Jennifer Pan ini bahwasanya hendaknya si Jennifer Pan ini mengakui semua kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh Jennifer Pan ini, dan hendaknya dia menjadi orang yang baik dan jujur. Di sini juga sangat disayangkan oleh orang tua Jennifer Pan ini bahwasanya si Jennifer Pan ini mampu membunuh orang tuanya sendiri, ya kan teman-teman. Disclaimer bahwa video ini teman-teman perlu teman-teman pintar-pintar dalam mendengarkan dan mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan sebelumnya, teman-teman. Karena video ini juga termasuk video yang sensitif bagi orang tua dan juga anak, karena ini menyangkut
menyangkut seorang anak yang telah membunuh orang tuanya, teman-teman. Jadi saya mohon kepada teman-teman semua sebagai penonton hendaknya mengambil setiap pelajaran, ambil hikmah baiknya dan buang sifat-sifat negatif atau sifat-sifat buruk dari setiap tokoh yang saya ceritakan tersebut, teman-teman. Dan saya juga ingin tahu nih dari pendapat teman-teman, bagaimana sih menurut pandangan teman-teman, yang salah ini siapa? Apakah yang salah ini parenting dari kedua orang tua Jennifer Pan ini, atau yang mungkin sifat psikopat, sifat yang mungkin dari dalam Jennifer ini sendiri yang merupakan sifat yang buruk ya, teman-teman, atau mungkin karena asahan dari tekanan-tekanan dari luar tersebut, atau mungkin bagaimana. Jadi saya juga mengharapkan komentar dari teman-teman semua yang dapat mungkin kita baca juga, yang dapat kita ambil masukan dari teman-teman juga bagaimana. Jadi saya mohon kepada teman-teman untuk memberikan komentar-komentar baiknya, komentar positifnya kepada teman-teman semua. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.